Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebagai langkah awal, ayo kita doakan bersama kepada seluruh saudara kita yang mengambil bagian bersolawat atas channel dakwah ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga untuk seluruh viewerku, terima kasih aku ucapkan atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya, ya. Mohon maaf karena waktu juga sampai kini aku belum juga sempat membaca komen-komen kalian terkait dengan unggahan seri yang ke-6, ya. Aku minum dulu. Bismillah. Harus mengurangi kopi. Oke. Sekarang kita masuk seri yang ke-7, ya. Seri ke-7. Seperti pernah yang diusulkan oleh saudara kita, disuruh ngasih subtema, sebetulnya itu bagus, cuman aku akan kesulitan nanti, ya. Karena banyak yang dibahas di dalam satu tema utama itu. Kalau dituliskan satu, dia nggak mewakili yang lain. Kalau ditulis semua jadi panjang gitu. Jadi harapanku sih ya kalian harus yang teliti, harus yang memang hunting tentang ilmu itu, harus hunting gitu loh. Jadi jangan dicekoki terus gitu. Dan aku sudah bilang aku itu nggak punya jiwa ngemong, ya. Jiwaku itu ya yang menyampaikan ini begini, terus gimana terserah kamu bagaimana mensikapi gitu. Kalau harus ngemong, apa Indonesianya nggak tahu, ngemong itu ya ngomong tuh berasal dari bahasa Jawa momong. Tugasnya ketika seorang ibu mengasuh anaknya itu ngemong gitu. Nah, itu aku nggak punya. Jadi harus kalian yang mengambil inisiatif untuk hunting tentang pengetahuan. Seperti ini aku agak kesulitan, ya. Kamu sendiri sudah bisa lihat dalam satu tajuk utama itu ada beberapa yang kita diskusikan, ya. Ini sekarang kita masuk seri ke-7, kemarin seri ke-6 sudah aku jelaskan, ya. Bismillah itu pas itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau suratnya itu 114, maka bismillahnya juga harus 114. Jadi dia ke atas ke bawah oke. Ya. 114. Inilah namanya untuk menjaga struktur kuantitatif. Nah, penjelasan-penjelasan seperti ini kan kalau dilihat ini sepertinya nggak ada gitu, tidak tercerminkan di sini. Dan aku memang tidak menulis subbabnya tentang struktur kuantitatif Al-Quran dengan alasan yang seperti aku sampaikan tadi. Jadi memang harus kalian yang berinisiatif, jangan hanya dicekoki terus gitu. Harus bersikap dewasa lah bahwa ilmu itu dicari, ya. Kalau ngomong-ngomong ya nyuwun sewu, aku ndak bukan karakterku ngomong-ngomong. Mau gini nggak mau ya sudah. Ini untuk menjaga struktur kuantitatif. Dengan cara inilah nanti Al-Quran itu tidak bisa disembarangi. Sudah berapa abad sampai sekarang? Kita anggap saja 15 abad. Tantangan itu terbuka dan berlaku untuk siapapun. Tidak ada yang bisa membuat satu surat. Dia akan terkunci oleh struktur kuantitatif. Kalau membuat narasinya mungkin bisa, tapi nanti ketika jatuh dalam struktur kuantitatif, dia akan mentok, gitu loh, ya. Ini salah satu bagaimana cara Allah menjaga kitabullahnya itu, kita diberi kunci-kunci kuantitatif ini, ya. Nah, itu kan nggak ada di sini.
Ya, oke. Sekarang kita masuk ke seri yang ketujuh. Ya. Kemarin tentang Bismillah sudah aku jelaskan. Aku masih bimbang, apakah ini akan berhenti di seri ketujuh ataukah harus berlanjut ke seri ke-8? Kalau nanti ini berhenti di seri ketujuh tamat berarti harus panjang. Ya, gimana ya? Ya sudahlah, kita lalui aja dulu, gimana nanti kita pikirkan. Aku menjelaskan Bismillah kali ini dalam hitungan anu aja ya, dalam hitungan-hitungan yang menyangkut huruf ya. Aku belum atau tidak, nggak tahu nanti ya, mungkin ada seri tersendiri itu Bismillah ketika dia menyangkut tentang apa sih makna dari Bismillah itu dan bagaimana strukturnya kalimatnya itu gitu ya. Kalau kalian tahu Bismillah itu bukan kalimat yang lengkap loh. Coba kalian pernah dikasih tahu itu? Bismillah itu bukan kalimat yang lengkap. Kalian pernah ngaji dikasih tahu itu? Coba. Ya, makanya akhirnya di channel ini tuh akan terseleksi mana yang suka berpikir secara akademis, mana yang dia cuman gandrungnya pada hal-hal yang bombastis. Itu terseleksi. Maka dengan menurunnya jumlah viewer itu suatu bentuk penyeleksi. Jadi dia terjadi seleksi alam. Yang dia demen sama ilmu akademis ya dia di sini. Yang nggak demen dia mesti nggak kuat gitu loh. Dia merasa terlalu tidak nyaman, tidak begitu enjoy mengikuti kajian-kajian ini. Gitu. Ya, jadi tinggal bagaimana perspektif kalian sajalah. Apakah kalian yang suka akademis atau bombastis itu monggo, pilihan ada di kalian. Seperti aku bilang tadi. Kalian tahu nggak atau pernah nggak diajarin selama ini bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan kalimat yang lengkap, itu bukan kalimat yang sempurna dari struktur kalimatnya. Kalimat yang sempurna itu harus terdiri dari subjek, predikat, objek. Itu loh. Ya. Subjek, predikat, objek. Aku ini hanya membuka sekilas saja, ya. Membuka sekilas saja, nanti kita pikirkan apakah perlu kita bicarakan secara khusus Bismillah dari sisi lain. Kalau sekarang kita Bismillah dari sisi kuantitatif hurufnya saja, belum masuk ke makna, tapi ini sebagai pemanasan aja lah. Jadi apabila nanti aku mau menjelaskan tinggal melanjutkan ya. Gampang saja kalau aku tanya, Bismillahirrahmanirrahim itu subjeknya siapa? Coba, nggak ada di situ subjeknya, nggak ada. Maka hati-hati ketika kita membaca lafaz-lafaz Arabian itu memang perlu ekstra kecerdasan. Kita harus tahu bahwa di situ tidak ada, tapi kita harus tahu bahwa itu sebenarnya ada. Nah itu gimana itu cara ngomongnya itu? Kalau kita lihat di Bismillahirrahmanirrahim itu subjeknya nggak ada, maka dia dikatakan kalimat tidak lengkap. Karena kalimat lengkap secara struktur itu harus ada subjek, predikat, objek. Yang itu yang ada cuma predikat sama objeknya saja. Tapi subjeknya siapa? Pelakunya siapa di Bismillahirrahmanirrahim itu? Itu enggak ada. Belum lagi nanti kalau kita menjawab pertanyaan teman-teman kita dari seberang sana. Itu yang berucap sebetulnya manusia apa Allah itu? Katanya firman Allah. Tapi kok dengan nama Allah, nggak mungkin Allah dengan nama Allah. Kacau lagi. Itu pun kalau dengan nama Allah, apakah sudah benar terjemahan sekarang bahwa bi itu hanya diterjemahkan dengan? Nanti ada pemahaman baru ya. Itu tidak dengan tapi atas. Jadi beda ya. Misalkan Pak Wakil Wali Kota meresmikan jembatan, itu seharusnya yang meresmikan itu wali kotanya atau gubernurnya atau presidennya gitulah ya.
Kita ambil level nasional presiden lah, ya. Kalau level daerah ya bisa gubernur, bisa wali kota, terserah mau yang mana. Kita ambil presiden aja ya supaya lebih acceptable. Ternyata presidennya sakit, nggak bisa meresmikan seperti jadwal yang telah ditentukan. Akhirnya yang meresmikan wakil presiden. Wakil presiden itu dengan nama atau atas nama presiden? Coba, ayo otaknya dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kan aku bilang kemarin, ketika hadis bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk itu bermasalah. Terjemahannya yang bermasalah bukan Arabiannya. Karena apa? Publik terjebak oleh diksi min. Dikirain min itu hanya satu makna yaitu dari. Padahal tidak. Lah kalau Hawa atau perempuan diciptakan dari tulang rusuk itu secara sains tertolak. Nggak ada ceritanya manusia diciptakan dari tulang, itu nggak ada. Itu kan Bible. Jadi yang mau menerjemahkan itu ya, hadis itu juga yang mau menerjemahkan nanti surat An-Nisa ayat 1 itu otaknya sudah ada cerita Bible. Dongeng Bible sudah masuk. Sehingga ketika dia buat terjemahan ya seperti itu. Dan publik menerimanya secara mentah. Kalau orang Jawa bilang diuntal malang. Nggak dicerna pakai otak, langsung aja dia terima, dia kira itu sebuah yang benar, padahal itu salah. Sekarang kalau kamu ngotot, coba buktikan secara saintis, ada nggak manusia dari tulang? Kan nggak ada. Apakah Kanjeng Nabi salah menghadiskannya? Apakah itu hadis dhaif? Oh enggak, itu sahih. Lalu bagaimana? Ya karena salah memahami harfun daripada min. Kan begitu. Ya, begitu juga tentang bismillah itu. Bagaimana bi itu? Kan itu kan sama-sama harfun. Min itu harf. Bi itu juga harf. Karena dia tidak termasuk isim, tidak termasuk fiil. Gitu. Sekarang yang betul itu Bapak Wakil Presiden meresmikan jembatan atas nama presiden atau dengan nama presiden. Itu kalau otakmu cerdas itu kamu kejar. Sebetulnya bagaimana cara memahami bismillah. Tapi nantilah, aku tidak akan masuk ke sana seperti yang aku bilang tadi. Kita akan berbicara dalam struktur hurufnya saja dulu ya. Itu sebuah trigger yang untuk kamu tahu ya. Berikutnya ya, kita repot memang. Ya. Kajian-kajian ketika melawan mainstream itu memang bukan kajian-kajian yang digandrungi. Jadi harus siap. Siap segalanya, siap menerima apa namanya itu? Cap. Orang kan suka ngecap sekarang. Oh itu dicap ini, dicap ini. Jadi kalau kamu dicap sama orang santai aja. Aku kan dicap juga sama yang nggak setuju, yang katanya apa itu? Nggak tahu pakai istilah apa itu biarin aja gitu ya, nggak usah dihiraukan ya biasanya yang suka main-main cap itu justru saudara kita sendiri. Kalau dengan kafir sih itu jelas lebih enak. Ini saudara kita sendiri dan kamu harus siap. Jadi kalau kamu dapat kajian di sini kamu sampaikan, kamu harus hati-hati. Pertama kamu harus siap ya, siap menerima cap-cap yang diberikan untukmu dan siap tidak populer. Karena tidak populer gitu. Orang bilang, oh kok begini, kok begitu. Seperti ini ya. Kalau kamu baca surat 231 ya. 231 ya. Itu asma itu apa? Kamu terjemahkan apa? Kan itu nanti ada bi ismi. Asma. Kamu tahu isme? Soekarnoisme. Berarti cara pandang Soekarno, berarti cara pandang itu ilmu, gagasan, pendapat. Gitu. Ini isma ini berasal dari asma, ismu. Gitu loh. Ya. Jadi benar nggak terjemahan di surat Al-Baqarah 31 itu asma itu menjadi nama? Benar nggak? Benar nggak bismillah itu dengan nama Allah?
Kan itu perlu didiskusikan juga gitu. Oke, itu sekedar men-trigger kalian. Jadi nanti kalau misalkan diperlukan dan aku merasa memang perlu untuk menjelaskan Bismillah dari sisi yang lain, itu aku sudah tinggal melanjutkan karena sekarang sudah aku kasih dasar-dasar triggernya untuk kalian pikirkan bersama, dan silakan tanya. Kamu kan berguru kepada banyak orang juga, tanyakan kepada guru-gurumu. Itu. Ya. Oke. Kita tinggalkan itu karena kita tidak mau membahas itu dulu ya, hal-hal yang sisi lain dari Bismillah. Oke, sekarang kamu coba baca ya Quran surat At-Taubah. Nanti kita versuskan Quran surat At-Taubah ya. Ini surat 9 ayatnya 11. Kita versuskan dengan Quran surat sebentar Al-Hujurat. Al-Hujurat surat yang ke-49. Semoga tulisannya bisa dibaca ya. 49 nomornya 10. Karena kemarin ada yang usul supaya tulisannya diperbagus. Makanya aku tidak menulis Arabian karena tulisan Latinku aja kacau. Mungkin dulu seharusnya jadi dokter ini kalau lihat tulisannya ya. Oke. Kita lihat di surat, kamu perhatikan di surat ini At-Taubah ya, yang atas. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakal kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Mesti otaknya bingung nih. Kenapa lari ke sini? Kenapa lari ke sini? Padahal mau menjelaskan ini. Ya, sama kemarin kenapa harus lari ke Matius? Kenapa harus lari ke surat jin? Tapi akhirnya kan kamu tahu. Ya. Kemana sebetulnya arah yang mau aku bangun untuk kamu, untuk aku tawarkan sama kalian semua. Begitu juga ini, kamu mesti bingung ini. Kenapa? Ya, kok lari ke situ? Itulah yang namanya dia tidak strike tapi singular. Nah, kalau yang begini-begini yang sukanya bombastis dia muntah, nggak sanggup dia telan, ya. Otaknya mencerna nggak sanggup, muntah, ya. Jadi bisa dimaklumi aja. Dalam surat At-Taubah ya, kita Hujurat dulu. Dalam surat Hujurat dibacakan begini, orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi mukmin dan mukmin ini plus ini baca dan lah ya. Atau nanti kalau kamu bingung, tulisanku itu udah tak bagus-bagusin. Ini ya, ini pembatasnya nih. Ya, ini ya, ini mukmin, semoga bisa dibaca, dan mukmin masih nampak le? Ini bersaudara. Ya, jadi aku mukmin, kamu mukmin, mereka mukmin, kita bersaudara. Itu yang disampaikan oleh Quran surat Al-Hujurat. Sekarang kita versuskan, kita tandingkan, kita ketemukan, ya, atau kita komparasikan, terserah mau pakai istilah yang mana, ya. Dengan surat 9 ayatnya 11. Begini. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Nah ini. Ini untuk kemarin yang merasa belum puas dan aku sudah menjelaskannya. Aku sampai bikin videonya khusus untuk menjelaskan. Coba kamu melihat surat At-Taubah. Ya.
Kamu lihat terjemahannya itu. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Di situ di terjemahannya zakat ya. Terus tarik ke Arabiunnya. Ya. Apa itu? Zakata, zakat, zakat. Jadi antara terjemahan dan Arabiun klop. Zakat ya diterjemahkan zakat. Ini bener ini Depak. Aku kan harus terbuka, harus benar-benar jujur. Ketika Depak bener ya tak bilang bener gitu loh. Kalau Depak salah ya tak bilang salah. Kemarin kan sudah Arabiunnya itu sodako diterjemahkan zakat dan otakmu goblok, kamu goblok. Zakat dan sodako itu beda kok masih ngeyel aja dijelaskan. Karena kalau ini kacau nggak sama, nanti itu kesananya kacau karena itu nanti kalau dalam sebuah struktur pemerintahan yang itu benar-benar seperti apa yang terjadi di Madinah Al-Munawwaroh, itu nanti penggunaannya tersendiri-sendiri. Itu sudah di breakdown zakat nanti untuk apa, sodako untuk apa. Jadi cangkemmu jangan ngomong zakat itu bisa dianggap sodako itu piye kuwi. Aku kadang-kadang jelas begitu jelas masih nggak paham. Nggak boleh, itu namanya eisegese. Jadi si penerjemah itu mau memperkosa teks supaya sesuai dengan kemauan si penerjemah. Nggak boleh begitu. Si penerjemah itu justru harus tunduk terhadap teks. Kalau zakat ya terjemahkan zakat. Jangan zakat diterjemahkan sodako. Nah ini kalau PW Anyar nggak ngerti nih duduk permasalahannya di mana karena tidak mengikuti yang dulu. Makanya tanya sama seniormu tentang apa itu ya. Nanti supaya dijelaskan sama seniormu. Yang aku maksud benar itu ini. Ya karena diksi zakat pada Arabiunnya yaitu ya fa ing tabu wa aqamus sholata wa atawus zakata. Zakat dia. Ya. Bawa sini nih. Dia zakat dan diterjemahkan zakat itu yang benar. Zakat ya zakat, jangan zakat diterjemahkan sodako. Bentar. Assalamualaikum. Halo? Siapa ini? Iya sebentar lagi ya, saya mau syuting nanti ya Pak Jenderal ya. Sorry. Nanti berapa sekitar setengah jam lah ya. Atau nanti kalau saya lupa telepon balik, saya lagi syuting nih ya. Oke, maaf ya. Oke. Waalaikumsalam. Nggak tahu Jenderal dari mana juga. Mau ngasih rumah paling. Kita positif thinking aja. Oke, sampai mana tadi? Jadi terjemahannya begitu, zakat ya diterjemahkan zakat. Jangan Arabiunnya sodako diterjemahkan zakat. Ya. Oke. Aku lanjutkan. Itu sisi lain yang kita dapatkan. Itulah kalau ngaji terus kita semakin ngerti. Ya. Sisi lain ya. Yang kita sudah bedah beberapa waktu lalu tentang zakat dan sodako terjemahan yang bermasalah. Ini benar ini, subhanallah alhamdulillah ini Depak benar yang ini. Ya. Jadi zakat diterjemahkan zakat. Oke. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan itu Arabinya zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Coba. Apa yang dia maksud di sini? Maksudnya begini, pada ayat itu surat At-Taubah itu ya, itu yang dimaksudkan adalah ya kaum muslimin itu bersaudara dengan mereka yang awalnya musyrikin. Ketika mereka sudah berubah, mereka bertaubat dari syirik, mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka menjadi saudara kita. Paham? Nah sekarang kita perhatikan ya, jika mereka bertaubat dari syirik ya, tetapi tidak mendirikan sholat dan tidak pula menunaikan zakat, maka mereka bukan saudara kita.
Sekarang yang kita bidik sholatnya. Ya. Sholat ini salah satu dari 3 tadi itu untuk menjadikan pengikat sebagai saudara. Pengikat sebagai tulisan kok elek banget ya. Semoga bisa dibaca. Pengikat sebagai saudara. Ya. Sholat pengikat sebagai saudara. Selain yang 2 lagi ya. Yang 2 lagi itu ada apa tadi? Ada bertobat dari syirik dan menunaikan zakat ya. Tapi yang mau kita bidik sholat. Di surat 49-10 sesama mukmin itu bersaudara. Di surat 9-11 sholat itu menjadi pengikat sebagai saudara. Pertanyaannya, orang yang tidak melaksanakan sholat secara akidah saudara kita tidak? Jawab di situ. Kalau ini mukmin sholat ya, maka dia disebut apa kalau tidak sholat? Ya tidak mukmin. Bukan mukmin karena dia tidak sholat. Paham? Paham nggak di sini? Berarti kalau ini iman, ini kafir gitu loh. Tidak sholat itu kafir. Jadi konsep iman kafir itu selalu ada dalam Islam. Ini iman yang sholat ini, yang tidak sholat ini kafir. Ngerti kamu? Coba kamu resapi dulu. Di surat 49-10 mukmin dan mukmin bersaudara. Di surat At-Taubah 9-11 pengikat sebagai saudara itu salah satunya sholat. Maka dia menjadi saudaramu. Pertanyaanku, kalau dia tidak sholat berarti dia tidak saudaranya orang mukmin. Orang mukmin itu apa? Orang yang beriman. Orang yang bukan mukmin itu apa? Orang kafir. Maka orang yang tidak sholat itu kafir. Bismillah. Aku tadi itu cari sebetulnya di googling tuh sampai sulit sekali, sampai aku hilang waktu berjam-jam nggak nemu bahwa ada hadis itu tegas bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu kafir loh. Dengan sengaja dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu, satu kali saja, misalkan apa, duhur 1 kali, itu langsung kafir loh. Cuman nggak ketemu. Terus aku bayangkan, ya Allah, bagaimana sulitnya para perawi-perawi seperti Muslim, Bukhari dan segala macamnya itu dulu, karena hadis itu kan harus dikonfirmasi. Ini dari ini, dan berapa lelahnya itu. Semoga kelelahan beliau itu dicatat Allah sebagai amal, catatan langit amal soleh bagi mereka semuanya. Kita tadi sudah berbicara tentang amal. Jadi amal itu masih mujmal, dia akan khusus nanti amal soleh atau amal sa'iyah gitu ya. Nah, kan terkait juga ternyata kajiannya. Yang tadi kita coba sudah di bawah 30 menit tadi berdasarkan usulan saudara kita. Berapa menit tadi? 24 menit ya. Jadi masih dalam batas pendek lah ya. Semoga bisa dianggap pendek lah. Ya. Aku cari hadis itu sulit sekali. Terus aku mikir bagaimana dulu para perawi-perawi hadis itu sulitnya. Karena aku ingin menyuguhkan hadis kepada kamu yang tidak seperti ini. Karena argumentasi seperti ini aku harus menjelaskan lagi. Ini yang dimaksud di At-Taubah ini sholat yang mana sih? Sholat Qiyamul Lail, sholat duha, sholat rawatib, sholat gaib, sholat jenazah, sholat yang mana? Di sini nggak dijelaskan.
Aku tadi sedang mencari yang itu sudah tidak perlu lagi aku membawa ke sini, ya, bahwa meninggalkan sholat 5 waktu satu kali saja tanpa alasan yang bisa diterima secara syar'i itu langsung jatuh kafir loh. Ya, tadi ada buku tapi aku juga, aduh, bukuku ini terserak jadi agak sulit ya, maklum lah nggak ada tempatnya, ya. Aku harus cari-cari. Dulu aku pernah baca itu. Ya. Ini sholat mana? Ini kan orang yang tidak sholat dianggap kafir karena dia bukan saudaranya orang yang beriman. Terus yang aku tanya, sholat mana ini? Kamu bisa jawab. Sholat mana? Sholat yang 5 waktu, khamsa sholawatin fil yaumil wal lailatin, sholat tahajud, sholat opo kuwi? Tobat, sholat minta hujan, sholat goib, sholat jenazah. Sholat yang mana? Karena ini masih mujmal gitu loh. Ya. Masih mujmal dia, belum khusus. Oke. Aku dapat beberapa referensi, ada begini. Hadis Abdullah bin Said al-Ukaili berkata, para sahabat Kanjeng Nabi tidak pernah menganggap amal yang jika ditinggalkan menjadi kafir selain sholat. Dari Pak Tirmizi, Pak Hakim, ya, mensahihkannya dengan standar Bukhari Muslim. Sama dengan ini, selain sholat. Iya, aku mau tanya, sholat yang mana? Yang kalau nggak dikerjakan langsung vonisnya kafir itu. Ya, sholat yang mana? Ya, sementara aku tidak atau belum bisa menghadirkan hadis itu karena belum aku temukan juga. Tapi setidaknya sudah ada kerangka berpikir seperti ini. Ya, kamu komparasi atau kamu pertemukan, kamu versuskan. Versus itu ditandingkan dalam arti diketemukan, ya. Ya, di surat Al-Hujurat 49:10 itu mukmin dan mukmin itu bersaudara. Sedangkan di At-Taubah 9:11 itu sholat salah satu pengikat persaudaraan. Artinya kalau dia sudah nggak sholat ya bubar. Nah, jadinya kalau orang iman itu sholat, berarti yang nggak sholat itu ya kafir, gitu loh. Tahu ya, aku mengistimbat hukumnya ini. Tapi kan tetap aja terganjal ini sholat yang mana? Nah, kalau aku baca dari beberapa hadis-hadis, ya, beberapa pendapat, cuman aku tidak mau terperangkap pendapat orang, makanya aku tidak pernah mereferen menurut mazhab ini, mazhab itu, ya silakan saja kalian bermazhab. Karena dia berpendapat, aku juga kan bisa berpendapat gitu. Jadi aku maunya Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an hadis. Kalau ada pun pendapat itu sebagai referensi doang. Artinya aku tidak mau mengikatkan diri terhadap pendapat siapapun. Dia punya pendapat, aku punya pendapat, apa salahnya? Selama bukan pendapat Kanjeng Nabi itu boleh kita berselisih. Artinya berbeda, boleh. Tapi jangan sekali-sekali kalau sudah Kanjeng Nabi itu berpendapat kamu berselisih. Tidak boleh. Ya. Terlalu percaya diri ya. Ya harus begitu. Supaya bisa percaya diri gimana? Itu masalahnya. Kamu belajar. Kalau ngajimu aja dari dulu, dari mulai alif sampai ya begitu aja, ya bagaimana kamu bisa percaya diri? Jadi bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan dengan cara seperti ini. Oke, ya. Aku ikuti mainstream dulu. Biasanya itu kalau aku baca-baca yang dimaksud sholat ini sholat 5 waktu. Karena dia sholat 5 waktu, maka di sini ada duhur. Karena duhur itu termasuk khamsa 5 sholat itu, ya. Dan sholat nih kadang-kadang disebut sholat 5 sholat, ya, termasuk yang khamsa lailatin, ya. Ya. Duhur. Kalau kita tarik lagi berarti satu kali saja kamu tidak sholat duhur, ya.
dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh syar'i kecuali sakit dan segala macamnya. Jatuhmu ini loh. Nampak Le? Jatuhmu ini. Kalau kamu enggak sholat duhur. Satu kali aja. Ya. Seperti itu. Nanti ada hadis lagi bahwa as-sholatu imaduddin. Berarti ya enggak sholat kan meruntuhkan agamanya. Bukan Islamnya yang runtuh, tapi keislaman dia yang runtuh. Kan berarti mendukung bahwa dia akan menjadi kafir, tidak sholat. Meskipun itu juga as-sholatu imaduddin itu juga masih belum jelas sebetulnya. Sholat yang mana yang dimaksud dalam as-sholatu imaduddin itu? Apakah dia sholat 5 yang duhur, asar, maghrib, apalagi subuh, isya itu, atau sholat-sholat yang lain juga? Tapi biasanya mengarah ke sana karena aku belum menemukan hadis yang dia tekstual saklek bahwa meninggalkan sholat 5 itu jatuhnya kafir. Aku cari-cari sampai ada berapa lama aku hilang waktu tadi ya. Makanya ini agak sore, nanti munggahnya agak telat. Aku mencari di buku ada, cuman bukunya sendiri berantakan, aku harus cari lagi. Ya, jelas ya. Nah, sekarang udah ya, ini sudah ya, aku hapus. Duhur, aku ambil yang duhur supaya aku bisa menjelaskan. Coba di sini nampak nggak kalau kita mau ngaji sholat? Enggak kan? Duhur ya, duhur itu kamu nggak sholat langsung satu kali aja tanpa ada alasan syar'i itu kafir. Makanya hati-hati jaga sholat, ya, jaga sholat. Ini masih bingung kamu mau dibawa kemana ini kok menjelaskannya ke situ. Tapi kan ini ilmu juga. Sekarang kita cari hadis dari Tabrani nomornya 425. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa uzur, maka dia tercatat termasuk orang-orang munafik. Jumat 3 kali. Syaratnya 3 kali. Kalau hadis itu baru jatuhnya apa? Munafik. Hadis riwayat Tabrani nomor 425. Ya. Sekarang coba kita bedah. Ini tidak sholat duhur 1 kali saja dia langsung kafir. Kalau tidak sholat Jumat dia perlu waktu 3 kali, dan itu pun jatuhnya masih munafik. Ya. Ya. Ini 1 kali. Ya. Lihat. Dia tidak sholat, ya, jatuhnya kafir. Ini baru munafik. Pertanyaanku ini seimbang nggak? Setara nggak? Antara duhur dan Jumat ini setara nggak? Dulu masih zamannya TV tabung, itu kan IC-nya sering rusak itu, entah IC gambar, entah IC suara. Misalkan aku punya TV merek yang terkenal dulu, merek S gitu ya. Tiba-tiba gambarnya rusak, nggak keluar. Maka setelah dibawa ke tukang servis dinyatakan ini IC gambarnya kebakar Pak, minta diganti. Oke, silakan ganti aja lo gitu. Tapi nggak ada Pak yang asli. Yang asli S itu IC-nya nggak ada. Ini saya tadi pergi ke toko elektronik, saya diberi persamaannya.
Persamaannya. Persamaannya. Persamaan. Ya. Persamaan. Ya. Persamaan. Dikasih persamaannya, Pak. Ya sudah, yang penting bisa kan? Bisa. Pertanyaannya, kenapa bisa digenti meskipun itu bukan IC-nya dari merek S tadi, CCTV itu, dan hidup dan nyala? Karena dia sudah digenti meskipun bukan IC-nya, tapi IC itu mempunyai nilai-nilai yang sama keelektronikannya, dia tuh sama, persamaan, sama. Artinya pergantian itu harus dalam posisi yang sama, baru dia boleh bisa menggantikan. Paham di sini? Karena kalau IC-nya bersama, walaupun sama-sama IC-nya merek S gitu ya, tapi tidak sama, ya itu juga tidak bisa. Jadi yang harus kita perhatikan persamaannya. Ya, persamaannya. Persamaannya ini. Sekarang duhur sama Jum'ah resikonya itu sama enggak? Yang satu kafir itu 1 kali, yang satu baru munafik dia perlu 3 kali meninggalkan. Ini sama enggak ini antara duhur dan Jum'ah? Kalau enggak sama, bisa menggantikan enggak? Itu loh yang aku mau sampaikan ke kalian. Jadi aku belum lagi kalau aku bilang di mana ada hadisnya rukso bahwa duhur bisa merukso Jum'ah. Mana? Sampai sekarang tidak ada yang bisa menghadirkan hadis. Kalau Jum'ah dengan sholat Id, baik Idul Fitri, Idul Adha, itu bisa. Karena Jum'ah itu juga sholat Id. Id pekanan. Id tahunan 2 kali. Idul Adha, Idul Fitri. Id pekanan Jum'ah. Makanya mereka bisa saling menggantikan karena persamaan, sama-sama sholat Id. Kalau ini bukan sholat Id, ini diikat oleh 24 jam perputaran waktu. Nggak bisa saling menggantikan. Kalau kamu sudah nggak sholat, kalau kamu sholat ini nggak usah nyol sholat ini, kalau kamu sholat ini nggak usah sholat ini. Itu dalil dari Hong Kong. Jadi sama-sama dikerjakan. Ini yang dikerjakan, ini yang dikerjakan. Makanya aku baca tadi sempat ketemu artikel. Itu Ustadz AH itu maksudnya jadi gini loh ya. Kalau aku menjelaskan sebuah komentar dan aku sebutkan komentar ini dari misalkan tajuk antara Alif dan Umi seri yang kelima misalkan. Itu maksudku supaya kamu bisa mereferensi, merujuk, mencari di mana komentar itu tertulis. Karena apa? Di komentar itu sering ditulis nama-nama, sedangkan aku tidak mau. Kalau tidak memang sangat urgen untuk menyebutkan nama siapapun, kecuali dia urgen. Nah, kemarin aku sebut ada Ustadz AH. Ya, sekarang kan ada Ustadz top ini yang namanya sama-sama AH kalau di akronimkan, disikatkan. Ya, kalau Ustadz yang kemarin AH itu Ustadz yang depannya ada Buya. Tapi kalau yang tentang sholat Jum'ah ini dan duhur ini Ustadz yang tanpa Buya. Itu loh. Makanya kamu jangan dablek kalau tak bilang sumbernya dari tajuk ini, komentarnya. Itu kamu merujuk ke sana, jadi kamu nggak perlu tanya lagi, ini yang dimaksud siapa ya? Gitu loh. Jadi aku kalau memang orang nggak, menurutku benar-benar urgen, penting, nggak perlu aku tampilkan namanya di channel YouTube ini, apalagi mukanya, nggak perlu. Ya, makanya aku bukan orang yang berusaha untuk menjadi marketable, bagaimana caranya supaya viewernya banyak, nggak. Aku ingin kalian sadar bahwa kalian itu
memang orang yang merasa butuh terhadap ilmu sehingga ilmu itu dicari gitu. Memang itu kedewasaan. Makanya kajian-kajian sini kajian khusus untuk orang-orang yang sudah dewasa, dan dewasa bukan arti usia. Dewasa dalam arti kesadaran. Kan ada sudah bau tanah juga nggak dewasa-dewasa juga dia. Ya. Oke. Kalau Ustadz Aha ini kan ya seperti mainstream, ini bisa saling menggantikan. Itu kalau ditanya sampai miring otaknya nggak ngerti tuh, dalilnya mana? Kalau Jum'ah bisa saling menggantikan dengan Idul Fitri Idul Adha, itu ada dalil yang namanya rukso. Karena apa? Karena sama. Artinya kalau tidak sama itu tidak bisa saling menggantikan. Artinya ini harus sama-sama dikerjakan gitu loh. Ya, clear ya. Tetapi dari semua ini yang aku mau tarik adalah persamaan. Sama dia. Kalau nggak sama nggak bisa. Ya. Ini mulai masuk, mulai paham kamu di sini. Ya. Kok tadi kan mesti berpikir, kok muternya sampai ke sana ya? Ya. Udah lama deh. Sudah 46. Ya. Bismillah. Ambilin air panas lagi, Bapak. Ini dibuang. Kamu renungkan dulu. Maka bidianku itu harus sama, harus setara dia. Kalau nggak setara nggak bisa. Ya. Kemarin kita sudah bahas di surat At-Taubah ya, itu tidak ada bismillahnya, ya. Di surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya. Berarti kalau begitu kurang dong, kan begitu kan? Padahal semua ada bismillah. Ini guruku itu kalau nulis itu yang Ustadz Hendy itu bisa begini loh. Lihat nih. Jadi kalau nulis Arabian itu bagus banget. Aku dulu diajari tahun 70-an nulis, ini namanya nulis hot. Hot itu nulis Arab yang berseni. Ya. Oke. Yang tidak ada bismillah itu surat At-Taubah ya kemarin. Coba buka. Iya, surat At-Taubah ya. Surat 9. Itu ndak ada ambil Al-Qur'an Bapak. Itu ndak ada anunya. Ndak ada bismillahnya ya. Kamu buka. Meskipun kamu sudah yakin, supaya lebih yakin lagi, buka. Surat 9. At-Taubah ya. Itu tidak ada bismillahnya itu. Dengan alasan apa sudah aku jelaskan kemarin ya. Kenapa di surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya. Jadi dia langsung masuk ke ayat ya. Nih. Tidak ada bismillahnya dia. Ya, perhatikan ya, tidak ada bismillahnya. Oke. Kita ambil surat-surat lain secara acak. Ya, itu ada bismillahnya enggak? Kita ambil surat An-Nahl aja, acak. Kamu buka surat An-Nahl. Ya. Lihat itu. Ada bismillahnya tidak? Ada kan? Terus kita kembali ke surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Ini kalau ada enak ini, tapi apa namanya itu? Tapi ya sudahlah. Apa deh? Proyektor ya. Nanti aku lari ke situ nanti untuk menjelaskan. Buka surat Al-Fatihah. Di mana aku sudah jelaskan fungsi bismillah dalam surat Al-Fatihah itu
ada dua di samping dia sebagai eh, pembuka ya. Artinya alfa itu kan pembuka ya. Artinya dia masuk dalam ayat, dia juga termasuk awal batas ya. Cuma kan karena dia di awal, dia mau membatasi dari mana? Ya, makanya dia di situ kalau mau dijadikan dua fungsi juga boleh. Bismillah di sini berfungsi sebagai pembatas antar ayat ya, antar ayat. Cuman kan agak rancu juga karena Bismillah kan pembuka di depan, dia membatasi depannya nggak ada, kecuali nanti di surat Al-Baqarah. Batas antara surat Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah itu dibatasi dengan Bismillah gitu. Nah, itu kan karena dia mundur ke belakang ya, maju ke depan. Kalau dari Bismillah maju ke depannya kemana? Karena dia kan yang paling awal. Pat itu pembuka. Yang namanya pembuka itu ya pasti di depan, nggak ada pembuka itu di belakang. Itu nggak perlu diperdebatkan lagi. Kecuali kalau otakmu goblok ya diperdebatkan. Namanya pembuka itu mesti di depan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Bismillahnya sudah. Ini udah aku tunjukkan belum nih? Sudah ya. Sekarang aku akan perlihatkan kepada kamu. Aku seharusnya tulis, tapi tulisanku itu ya ampun, welek tenan nulis. Kamu tahu sendirilah ya, nulis huruf Latin aja seperti itu jeleknya ya. Sekarang kita melihat Bismillah di surat An-Naml. Di sana kan ada dua Bismillah, ya. Ada dua Bismillah, ya. Surat Al-Fatihah, ya. Surat An-Naml. Nih, aku tunjukkan. Bismillah. Kamu di sini ya. Ini ya. Jadi ini gini dulu. Al-Fatihah aja. Kita ambil Al-Fatihah aja ya. Al-Fatihah. Lihat bisminya saja ya. Bisminya saja. Karena kesananya nggak ada masalah. Bisminya dulu. Dia begini. Aduh. Ya apa ini? Nih. Ya, dia nggak ada alif. Bismillahirrohmanirrohim. Itu nggak ada alif. Ya. Kita fokus ke bisminya dulu. Tuh. Nggak ada alif kan? Lihat tuh. Ya. Nggak ada alif. Oke, sekarang coba kita lihat di surat An-Naml ya, atau di surat lain lah, supaya kamu lebih gampang aku jelaskan. Gini aja. Kamu juga buka Al-Qur'anmu ya, di surat Al-Baqarah misalkan ya. Ini enggak aku screenshot dulu supaya bisa dibesarkan ya. Nah ini surat Al-Baqarah. Lihat ini bismillahnya, pakai alif enggak? Ya kan? Artinya bismillah di surat Al-Fatihah dan bismillah di surat di pembuka atau pembatas ayat itu sama. Ya, tidak ada alifnya. Ya. Sudah ya, paham di sini ya. Kita kan akan berbicara persamaan. Karena yang bisa menggantikan itu harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa. Aku sudah jelaskan tadi. Ya. Oke. Sekarang kita lihat gantinya ya. Gantinya. Nah, ini ya. Ada di surat An-Naml ya. Surat An-Naml. Ini ada dua bismillah. Sebentar aku lihat, lupa korpsnya. An-Naml itu 27 ya. 27.
Sebentar, sabar. Ini harus pelan ini menjelaskannya. Di surat 27 An-Naml. Bentar ya, An-Naml 27. Lihat ini bismillahnya, lihat ini. Gak ada alifnya kan? Paham ya? Ini di awal surat ini. Di pembatas ini. Ya, artinya dia tidak seperti yang di Al-Fatihah itu kan sebagai pembatas juga sebagai awal surat. Ini sebagai pembatas ini. Bismillah. Ya? Nggak ada alifnya kan? Oke. Berarti sama kan sama di di Al-Baqarah juga, di tempat-tempat yang lain, bahwa bismillah itu nggak ada alifnya kan? Seperti ini. Al-Baqarah ini. Juga nggak ada alifnya kan? Langsung bismillah tanpa alif kan? Oke. Nah, di surat 9 itu enggak ada, aku sudah tunjukkan tadi, tapi supaya lebih yakin lagi kita buka lah di sini ya. Surat 9 At-Taubah ya. Bentar. Tapi screenshot dulu supaya lebih enak. Ya. Oke. Di surat 9 At-Taubah, ini surat ini, lihat ini. Ini ayat pertama. Ini enggak ada, ini kosong. Bismillahnya enggak ada. Ya kan? Bismillahnya nggak ada. Padahal harus 114 supaya struktur kuantitatifnya kena. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, ya kan di situ. Nah, sekarang kita lihat di surat An-Naml, ya. Lihat ini di ayat yang ke-30, ya. Sesungguhnya itu ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesungguhnya ini dari Sulaiman yang isinya, dia pakai terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tarik ke Arabiyunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Bentar. Ini. Anak tadi. Waduh. Ini ya, aduh. Sebentar. Nih ya. Iya kan? Ada alifnya enggak? Kalau aku perbesar, ini menjadi gini supaya gampang kamu ngerti. Nah, lihat itu. Ba, langsung si. Ada alifnya enggak? Enggak kan? Nah. Oke. Sudah jelas ya? Enggak ada alifnya kan? Berarti kan sama. Di ayat pembatas tadi, pembatas ayat tadi bismillah juga nggak ada alifnya. Ya, oke, clear sini ya. Sekarang aku mau jelaskan. Kita sudah menemukan satu kata kunci bahwa yang bisa menggantikan itu harus yang sama, persamaan. Maka ya, bismillah seharusnya ini Arabian ini ya. Di surat An-Naml ini ya, sudah aku tulis ini. Di surat An-Naml yang ke-20, surat 27 yang ke-30, ini bismillahnya itu sama. Sama, dan kita sudah buktikan sama dengan bismillah yang ada di pembuka-pembuka, di pembatas-pembatas, mau dikasih bilang apa lah ya. Kita bilang pembatas antar ayat. Yang digantikan itu sama. Sama-sama tidak ada alif. Jadi kenapa bisa menggantikan? Sama. Alifnya itu tidak pakai. Ya, tidak pakai alif. Tidak ada alif. Tidak ada alif. Ya. Jadi itu sebuah bukti bahwa sah bismillah pada ayat 27-30 itu untuk menggantikan bismillah yang tidak ada di surat At-Taubah. Argumentasinya mana? Bismillahnya sama, tidak ada alif.
Dan semua bismillah dimulai dari Al-Fatihah ya sampai nanti di surat terakhir, surat apa boleh? Surat An-Nas itu pembatas-pembatasnya itu bismillahnya itu sama semua tanpa alif. Jadi sah. Surat An-Naml 2730 bismillahnya itu sah. Alasannya apa? Sama persamaannya. Sama-sama apa? Tidak ada alif. Dia untuk menggantikan bismillah yang tidak ada di surat At-Taubah. Tuh. Dia harus sama. Lalu kenapa demikian jelimetnya harus dijelaskan? Maka aku jawab, karena nanti kita akan menemukan, insya Allah di seri ke-8 besok ya. Ini sudah 1 jam katanya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita akan menemukan yang kalau secara verbal dia sama dibaca bismillah, tapi secara literal dia ditulis dengan cara yang berbeda. Itu loh. Nah, sekarang kita buktikan yang di sini tuh secara literal dan secara verbal dia sama, persamaan, maka dia bisa menggantikan. Di sini kamu sudah bisa meraba kemana aku akan meng-closing kajian kita tentang alif dan umi. Hal-hal seperti ini tidak mungkin bisa dikerjakan kepada orang yang buta huruf. Bagaimana penjelasannya insya Allah besok akan kita lanjut ya. Tapi setidaknya otakmu sudah mulai bisa membuang dogma-dogma lama bahwa tidak mungkin yang begini ini bisa ya dijelaskan oleh orang yang buta huruf karena dia literal itu huruf, bukan sekedar ngomong. Seperti aku ngomong apa gitu ya, aku mau bilang merek nggak enak, aku bukan bintang iklan. Aku mau bilang apa ya? bilang gitu ada misalkan ya. Nah itu. Atau gini aja lah, Didi gitulah ya. Ini gampang, ini bebas ini. Sebetulnya aku mau bilang merek tadi, tapi nggak enak. Didi. Ya, ini sama nggak dengan di. Nih loh. Ini sama nggak? Ini secara verbal ini ya kamu bilang Didi, ini mau ke tempat siapa? Ke tempatnya Didi. Mau ke tempatnya siapa? Ke tempatnya Didi. Sama. Ini ya verbalnya Didi. Tapi literalnya beda. Ini tanpa ini dengan Lah, orang bisa menulis gini, bisa membedakan gini. Tidak mungkin dia buta huruf. Sampai ketemu besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.